Selamat datang di lembar sejarah. Bayangkan sebuah dunia di mana angin dingin menusuk tulang dan lapisan es tebal membentang luas, mengubah bentang alam menjadi hamparan putih yang tak berujung. Inilah gambaran zaman es, era misterius yang dikenal sebagai Pleistocene, di mana bumi mengalami perubahan dramatis. Namun di balik kedinginan itu, kehidupan flora dan fauna berjuang bertahan dengan cara yang menakjubkan, meninggalkan jejak yang masih menjadi teka-teki bagi para ilmuwan hingga kini. Apakah periode ini benar-benar membekukan hampir seluruh planet, atau ada rahasia adaptasi yang tersembunyi di dalamnya? Secara ilmiah, Pleistocene berlangsung sekitar 2,6 juta hingga 11.700 tahun lalu, dengan siklus glasial dan interglasial yang menyebabkan es menutupi hampir sepertiga permukaan bumi, terutama di wilayah utara seperti Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Di wilayah tropis seperti Asia Tenggara, termasuk yang kini menjadi Indonesia, suhu memang lebih dingin dan kering, tapi tidak sampai tertutup es tebal karena posisinya di dekat khatulistiwa. Flora pada masa itu menunjukkan adaptasi luar biasa. Di belahan utara, tundra dengan lumut, rumput tahan dingin, dan semak rendah mendominasi, menjadi sumber makanan bagi hewan besar. Namun menariknya, di Asia Tenggara vegetasi lebih beragam. Sebagian ahli berpendapat bahwa hutan hujan tropis mengalami kontraksi, digantikan oleh mosaik hutan dan savana, terbuka di beberapa area seperti Jawa dan Sumatera. Sementara di Borneo, hutan tetap relatif stabil. Beberapa teori menyebutkan bahwa perubahan iklim ini memaksa tumbuhan mengembangkan akar lebih dalam atau daun lebih kecil untuk bertahan dari kekeringan dan angin kencang. Meski hal ini masih perlu bukti lebih lanjut, fauna zaman es menjadi saksi ketangguhan kehidupan di tengah tantangan ekstrem. Di wilayah dingin, makhluk ikonik seperti mammoth berbulu, Mammuthus primigenius, dengan lapisan bulu tebal dan lemak tubuh yang melindungi dari suhu di bawah minus 30 derajat Celcius, serta rhinoceros berbulu, Coelodonta antiquitatis, dan Smilodon dengan taring panjang mendominasi lanskap. Yang lebih mengejutkan, di Asia Tenggara termasuk Nusantara Purba, ditemukan jejak Stegodon trigonocephalus, sejenis proboscidean purba yang mirip gajah dengan ukuran besar, serta kerbau purba seperti Bubalus paleocerabau dengan tanduk panjang. Sebagian catatan fosil menunjukkan bahwa hewan-hewan ini beradaptasi dengan lingkungan yang lebih kering, mungkin dengan pola migrasi antar pulau melalui jembatan darat yang muncul saat permukaan laut turun. Meski begitu, beberapa pihak masih memperdebatkan sejauh mana adaptasi ini memengaruhi kelangsungan hidup mereka. Misteri terbesar dari era ini adalah mengapa begitu banyak spesies megafauna punah menjelang akhir Pleistocene, sekitar 50.000 hingga 10.000 tahun lalu. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa perubahan iklim mendadak, seperti pencairan es yang mengubah ekosistem dan menipiskan sumber makanan, menjadi faktor utama. Namun ada pula pandangan lain yang menekankan peran manusia awal, di mana perburuan dan modifikasi lingkungan seperti kebakaran mungkin mempercepat kepunahan. Konsensus ilmiah saat ini cenderung pada kombinasi keduanya, di mana interaksi antara iklim dan aktivitas manusia menciptakan tekanan yang tak tertahankan bagi spesies besar, meski perdebatan ini terus berlangsung karena bukti fosil yang tidak lengkap. Di wilayah tropis, kepunahan ini tampaknya lebih lambat, mungkin karena lingkungan yang relatif stabil. Meski banyak yang hilang, beberapa spesies berhasil bertahan dan berevolusi. Dipercaya bahwa kerbau air modern dan rusa tropis memiliki garis keturunan dari Bovidae purba seperti Bubalus, melalui proses adaptasi panjang terhadap perubahan lingkungan. Untuk Stegodon, sebagian ahli menyebutnya sebagai kerabat jauh dari gajah modern, bukan leluhur langsung, karena berasal dari cabang evolusi yang berbeda dalam keluarga Proboscidean. Jika kita melihat lebih dalam, fenomena ini menggambarkan betapa fleksibelnya kehidupan dalam menghadapi siklus alam, meski belum ada bukti ilmiah yang pasti tentang mekanisme evolusi spesifik di setiap wilayah. Sejumlah peneliti masih memperdebatkan apakah zaman es benar-benar telah berakhir. Secara geologis, kita kini berada di Holocene, periode interglasial yang lebih hangat setelah Pleistocene. Namun ada pandangan bahwa bumi masih dalam fase es besar Quaternary, di mana siklus glasial bisa kembali suatu saat, meski perubahan iklim modern akibat aktivitas manusia mungkin mengganggu pola alami ini. Beberapa teori menyebutkan bahwa pemanasan saat ini bisa memicu ketidakseimbangan baru, tapi hal ini tetap spekulatif dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk dipahami sepenuhnya.